Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Buriram Test part kedua. Ini kayaknya bakal panjang, gue udah warning ya. Meskipun ya mungkin jumlah rider yang kita bahas sama dengan yang part pertama, tapi ini sedikit lebih panjang karena gosipnya juga lebih banyak. So, gue mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayam bebek Bayu Zote itu Valentino Rossi yang berulang tahun ke-46 sesuai dengan nomornya 46, dan karena itu perusahaan letternya dia itu menerbitkan letter koleksi untuk para kolektor. Jadi ini letternya nggak bisa dipakai untuk balapan, nggak bisa dipakai untuk kegiatan lah, aktivitas, tetapi lebih untuk koleksi. Jadi letter spesialnya itu hanya diproduksi sebanyak 46 buah untuk merayakan ulang tahun rider bernomor 46 yang ke-46 dengan nomor khas 46 di letter tersebut. Jadi letternya ini kalau kalian lihat di YouTube itu warna dasarnya hitam, kemudian ada grafis angka 46 berwarna gold ditemani oleh lambang sole, matahari, kemudian helmnya itu warna hitam tetapi ada lambang lunanya warna gold. Jadi sole lunanya tetap ada, solenya di baju balapnya, sementara lunanya ada di helmnya. Di bagian kaki warnanya kuning fluo seperti biasa khasnya seorang Valentino Rossi, dan itu diterbitkan hanya 46 buah, edisi sangat terbatas. Jadi setiap bagiannya itu ditandatangani langsung oleh seorang Valentino Rossi dan diberi nomor seri. Jadi yang pertama kali dia tanda tangan itu dikasih nomor seri 01/46. Jadi ini adalah yang pertama yang ditandatangani dari 46 buah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi otomatis Bebe Vale 46 kali menandatangani, ya totalnya sekitar 92 kali karena dengan helmnya juga. Jadi dari 46 buah itu, edisi pertama yang ditandatangani oleh Bebe Vale, yang pertama kali dia coret tuh, itu akan dilelang untuk amal. Sisanya baru dijual ke kolektor, dan menurut gua yang paling jadi rebutan adalah nomor 46 dari 46. Jadi nomor 46 di letternya, nomor serinya 46/46 ditandatangani oleh Valentino Rossi dengan nomor 46 untuk merayakan ulang tahun ke-46. Jadi itu pasti mahal banget. Jadi ya memang Bebe Vale kemarin waktu di Dei Campioni bilang bahwa dia punya ulang tahun ke-46 ini akan dirayakan besar-besaran karena ini adalah umur yang sangat penting bagi dia, mengingat angkanya adalah angka yang sangat dia banget. Jadi kita akan lihat besok apa pestanya dia besar-besaran di Tafulia. Let's see. But anyway, kita kembalilah ke Buriram Test sambil kita akan membahas soal Trackhouse nanti. Ada beberapa rider yang absen, jadi gua nggak panjang-panjang membahasnya. Kalau di Giada sama Jorge Martin ada, ya ampun makin panjang ini barang. Jadi kita ngegosip dulu soal pabrikan artis satu ini, KTM. Gosip terbarunya adalah KTM mendapat kritik dari salah satu investor karena menurut mereka proposal restrukturisasinya KTM itu sebenarnya bisa diperbaiki. Memang menurut beberapa pihak itu sebenarnya adalah win-win solution di proposal pertamanya karena KTM itu menawarkan cash 30% dari utang yang harus dibayarkan. Jadi menurutnya investor Amerika, kalau nggak salah namanya White Box, mestinya itu lebih baik lagi. Nah sementara KTM bilang 30% aja kami tawarkan, itu kondisinya sudah sangat baik melihat kondisi keuangan kami. Lalu mintanya lebih banyak, ya nggak bisa gitu juga, lu mau meras orang. Karena menurutnya White Box ini adalah perusahaan Amerika, gue curiga sebenarnya LM mungkin ada di bagian belakangnya ini barang. Jadi menurutnya White Box itu sebenarnya bisa lebih baik. Artinya mungkin maksudnya ada biaya-biaya yang bisa di-cut. Nah menurutnya KTM itu nggak bisa di-cut lagi, udah maksimal. Artinya mereka kemungkinan minta KTM menghapus divisi balapnya, aka berhenti bakar uang untuk balapan di MotoGP. Nah KTM nggak mau, dan proposal ini sebenarnya sudah disetujui tanggal 25 Januari. Nah gara-gara White Box berisik ini, mereka akan kembali membahasnya di tanggal 25 Februari. Nah ini yang menurut beberapa pengamat kayaknya KTM belum bisa bernapas lega karena tiap bulan, tiap tanggal 25 ada aja investor yang berisik minta ini minta itu. Ya wajar lah kan, mereka yang punya duit.
kurang lebihnya kayak gitu. Sebenarnya di awal bulan KTM ini sempat punya berita bagus bahwa mereka punya pemegang saham yang meskipun nggak besar itu memutuskan untuk menambahkan dana, beneran menambahkan dana ke permodalan mereka karena merasa bahwa KTM ini punya prospek yang bagus di masa depan, dan itu muncul setelah Sepang tes kalau nggak salah, gara-gara Acosta, thanks to Pedro Acosta who saved them. Jadi gara-gara Pedro Acosta bagus hasil tesnya, ada investor yang memutuskan untuk menambah permodalannya ke KTM, meskipun ya itu nggak bisa dibilang menyelamatkan KTM secara total, tapi paling nggak mulai ada kelihatan bahwa investor-investor mulai mempercayai KTM lagi. So, kita bahaslah penyelamat KTM, Pedro Acosta. Ini kalau gue bilang Brad Binder adalah pangeran KTM, dia, Pedro Acosta, calon ikan hiu baru ini adalah putra mahkotanya KTM. Kenapa? Karena dia berhasil dalam tanda kutip menyelamatkan mukanya KTM dengan kondisi sebangkrut-bangkrutnya itu. Jadi KTM berhasil membuktikan bahwa meskipun kami bangkrut, kami bisa membuat motor yang cepat, dan lihat itu Pedro Acosta. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Pedro Acosta bilang setelah sempat menyinggung para jorno di Sepang tes, kali ini dia sedikit lembut di Buriram tes. Jadi dia bilang, ya kita harus gembira. Kenapa? Karena menurut saya motor ini senegatif-negatif apapun pemberitaan di luar, ternyata memang lebih baik daripada tahun lalu. Kami menjadi lebih cepat dan saya juga bisa menjadi lebih cepat dengan lebih mudah. Ngerti nggak maksudnya? Artinya dia bisa mempush dengan mudah, nggak perlu cari selak. Sementara tahun lalu dia perlu cari selak, ya menurut gue ya wajar juga karena dia kan masih rookie. Jadi selama pramusim ini kami menguji begitu banyak hal dan menurut saya itu berhasil meningkatkan motornya. Sementara di Buriram ini kami lebih fokus kepada penggunaan ban dengan opsi yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian mau tanya ban mana yang lebih bagus kombinasinya dan setupnya, saya juga nggak tahu yang mana. Ban yang sama itu kadang ada satu bagus, ada satu nggak bagus. Jadi itu lebih kepada lotre, lebih kayak undian. Jadi kalau kalian ABR ngamuk-ngamuk perkara ban undian, ya Pedro Acosta sendiri bilang itu kayak undian jadinya. Karena kan ban mereka di Buriram ini ban khusus juga, cuman memang bukan ban depan baru yang diuji ala Sepang. Nampaknya Michelin itu kena tunggur gara-gara bikin rider jadi kelinci percobaan. Jadinya di Sepang mereka itu nggak pakai ban depan baru yang untuk tahun depan itu. Tapi tetap ada ban khusus karena ini adalah sirkuit Buriram. Jadi bahkan dengan ban khusus yang khas Buriram itu, mereka masih agak-agak punya masalah. Jadi katanya Pedro Acosta itu lebih kayak undian, kadang bagus kadang kagak. Jadinya ya gitulah. Tetapi overall motornya bagus, lebih bagus daripada tahun lalu. So kita pindahlah ke Brad Binder. Brad Binder ini sempat crash di hari kedua. Jadi dia finish di P12, sedikit jomplang sama Pedro Acosta sih. Tapi ya mungkin karena memang udah gue bilang Acosta ini adalah calon ikan hiu baru, jadi memang dia punya sesuatu yang berbeda. Meskipun sebenarnya menurut dia itu biasa aja gitu. Dia sendiri bilang ya saya harus tetap tenang karena level asli motornya dan kapasitas dia itu baru kelihatan di balapan. Tapi bahkan dengan ngomong begitu, dia sudah ada di P4. Nah, Brad Binder terdampar di P12, bahkan di bawahnya Papanina. Jadi sempat ditanya, lu sebenarnya ada apa? Jadi dia bilang, ya sebenarnya saya memang sempat crash di pagi hari. Jadi di hari pertama kami lebih banyak menguji ban dengan setup yang berbeda-beda. Sementara di hari kedua ketika saya crash itu saya lebih fokus kepada time attack dan simulasi balapan. Kalau mau dipikir-pikir semuanya berjalan cukup bagus. Memang masih ada beberapa hal yang perlu kami selesaikan, tetapi itu bisa diselesaikan ketika balapan 2 minggu lagi. Jadi itu adalah hal-hal kecil yang mungkin nanti disesuaikan berdasarkan apa yang terjadi di balapan. Saya tidak sabar lagi untuk menunggu balapan karena kami sudah menguji banyak hal dan tidak sabar untuk membuktikannya di balapan. Kurang lebihnya kayak gitu. So kita pindahlah ke Tech 3. Cepat ya, gue tuh heran kalau gue cari bahan susahnya minta ampun, giliran ngomong semenit kelar. Kita pindahlah ke Tech 3. Papanina dia finish di P9 setelah dia kesulitan di tes Sepang dan di tes Barcelona. Akhirnya dia finish lebih baik dari Binder di tes Buriram. Jadi dia bilang ya secara keseluruhan ini adalah tentang memahami motor. Karena di Sepang kemarin itu lebih kepada saya kenalan dulu nih sama motor karena baru pertama kali ketemu nih
nih, gue finalis, lu siapa? Oh, gue RC16, kurang lebihnya kayak gitulah. Kenalan dulu nih di tes Sepang. Nah, sementara di Buriram karena udah kenal ya, mencoba mempelajari sifat-sifat satu dengan yang lain. Alah, kayak orang pacaran. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang, motor ini sangat kuat di pengereman. Tetapi itu juga yang harus saya pelajari karena motor ini punya karakteristik khusus untuk ban baru dengan ban bekas. Itu beda. Jadi ini yang saya pelajari hari demi hari, lap demi lap. Dan di hari terakhir, pada akhirnya saya mulai sedikit memahami, oh kayak gini nih selaknya. Dan overall menurut saya bahkan bisa lebih kompetitif dibandingkan para KTM yang lain. Jadi saya sebenarnya merasa lebih puas setelah tes Buriram ini dibanding setelah tes Sepang kemarin. Cuma ya memang karakter motor ini dengan ban yang berbeda-beda itu memang menurut saya agak perlu dipahami. Karena di satu sisi ketika saya memakai ban bekas, saya bisa cepat. Tapi begitu saya ganti ban, waktu lapnya rendah. Logikanya, kalau pakai ban baru mestinya lap yang dicetak itu lebih baik karena bannya masih baru. Tetapi faktanya dengan motor ini, justru dengan ban bekas saya lebih cepat. Nah ini yang masih perlu saya pelajari karena di saat yang sama, motor ini punya pengereman yang kuat dan itu beresiko kepada ban yang lebih cepat aus. Karena di balapan nanti, terutama balapan panjang, ini akan menjadi strategi yang perlu dipelajari dan kalau saya tidak tahu selaknya di mana, saya tidak akan bisa membuat progres. Jadi iya, di tes ini saya merasa lebih termotivasi karena saya berhasil meningkatkan catatan waktu saya dan saya juga bisa melihat bahwa tim saya juga termotivasi. Jadi saya tidak sabar untuk balapan karena saya ingin tahu bagaimana saya bisa memahami motor ini lebih baik. Nah, yang menjadi anti klimaks adalah Enea Bastianini, mantan adipati Ducati. Karena untuk seorang mantan adipati Ducati, dia punya ekspektasi lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Sayangnya, dia bilang motor ini sebenarnya potensinya bagus. Sayangnya, riding style saya ini agak kurang cocok sama motornya. Karena patokan saya sekarang adalah Pedro Acosta, yang mana dia adalah rider terbaiknya KTM. Nah, untuk bisa mengejar dia, saya harus merubah riding style saya. Nah, itu yang bagi saya agak sulit dan rumit, dan itu yang sedang saya kerjakan sekarang. Jadi saya pikir saya harus lebih banyak bekerja, butuh lebih banyak waktu, dan butuh lebih banyak lap untuk bisa mengganti dan merubah riding style saya. Jadinya gue ingat ketika Pedro Acosta itu mengagumi Enea Bastianini ketika dia menang di Silverstone tahun lalu, masih ingat? Jadi dia bilang, saya sempat mengikuti Enea Bastianini dan saya sadar bahwa dia punya riding style itu memang bagus banget. Dia bisa nikung tanpa harus merebahkan badannya. Ini kan riding stylenya Enea yang khas banget dan itu nggak bisa dilakukan di KTM. Sementara Enea sendiri waktu dia sempat mengikuti Acosta tahun lalu, kalau nggak salah di tes Barcelona ya, dia sempat sedikit, sorry itu saya menurut gue agak meremehkan karena dia bilang, oh saya mengerti riding style-nya Acosta dan menurut saya, oh ini motor kayaknya bisa saya taklukkan. Buktinya, jeng jeng, dia adalah rider terburuknya KTM di catatan waktu. Jadi dia bilang, ya ini sedikit di luar ekspektasi saya, lagi-lagi karena di tes Sepang juga dia bilang hal yang sama. Jadi dia bilang, kalau misalnya kita balapan besok, saya rasa saya tidak akan bisa bersaing untuk posisi yang ingin saya dapatkan kalau saya kondisinya seperti ini. Saya belum siap balapan. Overall, saya tetap senang karena saya bisa meningkatkan kecepatan saya lap demi lap dengan catatan waktu yang lebih baik. Tetapi apakah saya siap balapan atau enggak, jujurnya sih saya belum siap. So, kita pindahlah ke Aprilia. Cepet banget ya. Single fighter di Aprilia, Marco Bezzecchi. Dia ini finish di P3 di atasnya Pedro Acosta. Sedikit surprise karena nggak ada yang menyangka bahwa seorang Ducati itu bisa bagus di Aprilia just like that. Bahkan ketika dia sendirian, bahkan ketika waktu launching, Aprilia terang-terangan bilang bahwa rider dengan plat nomor 1 itu adalah nomor satunya mereka. A.K.A. Marco Bez nomor 2, nggak dihitung. Tetapi karena yang punya nomor 1, ya mungkin juga karena dia punya santan instan. Kemarin ada kan gue bilang dia punya utang sedikit tuh gara-gara bluffing di balapan Barcelona waktu dia dibantu oleh papa kembar. Dan dia bangga dengan itu kan, gue bilang itu masih ada utangnya di situ. Nah, itu mungkin semoga gue salah,
yang harus dia bayar di awal musim ini. Pada akhirnya Aprilia bertumpu di pundaknya Best seorang. Jadi Best bilang, terus terang saya merasa terbeban. Tapi ya memang saya akui bahwa saya senang dengan beban ini. Mungkin karena dia melihat Pecco itu yang selama jadi rider pengembang bebannya berat banget. Tetapi di saat yang sama ketika hasil pengembangan lu bagus, lu bisa bangga. Nah seperti itu yang dialami oleh Best. Jadi dia bilang, terus terang saya sangat senang. Kenapa? Karena awalnya saya sedikit bingung. Hari pertama di Sepang itu agak sulit bagi saya. Kenapa? Karena ini adalah hari pertamanya saya berkenalan dengan RSGP 25 yang baru setelah diupdate dari versi Barcelona. Tetapi di hari yang sama, Jorge Martin cedera dan itu membuat saya sedikit blank. Saya nggak tahu mesti gimana. Untungnya saya punya orang-orang di tim dan orang-orang di pabrikan Aprilia yang memberikan saya vibe positif, yang memberikan saya dukungan, sehingga saya punya kepercayaan diri untuk oke, saya bisa lakukan ini pelan-pelan. Dan pada akhirnya semuanya itu berjalan dengan positif dan inilah hasilnya. Jadi saya senang saya punya tim yang mendukung saya senang punya pabrikan yang mendukung saya, dan hasilnya saya merasa sangat positif dan bisa mengakhiri hari ini dengan positif. Jadi saya tidak sabar untuk memulai balapan karena ya saya tahu ini memang tes. Saya ngerti karena tesnya cuma tes, tetapi akan lebih baik bila kita memulai musim untuk tahu level kita yang sebenarnya di mana. Karena dari balapan nanti kita akan belajar mengenai motor ini karena kita akan menjalani sirkuit yang berbeda-beda. Dan terus terang, harus saya akui, tes ini sangat-sangat membosankan. Sambil ketawa. Dia bosan sama tesnya karena ngidar mulu. Dan bukan perkara soal lu lolos Q1 atau Q2. Jadi adrenalinnya memang berbeda. Itulah kenapa Best bilang terus terang tes ini membosankan karena memang adrenalinnya berbeda. Lebih banyak bebannya daripada adrenalinnya. Kurang lebihnya kayak gitu menurut dia. Jadi ditanya apa kesulitan lu dengan motor baru lu ini? Nah ini sama dengan Enea Bastianini ke RC60-nya. Pengereman. Jadi menurut dia ban depannya RSGP 25 itu lebih gampang geol-geol ketika dia melakukan pengereman dalam di tikungan. Jadi menurut dia pengereman itu harus dilakukan sepresisi mungkin untuk mendapatkan titik pengereman yang tepat. Nah itu yang harus dia pelajari. Tetapi di hari terakhir Buriram Test dia mulai dapat selaknya. Cuman masalahnya adalah kalau balapan kan beda-beda lagi sirkuitnya. Jadi ya yang di Buriram ya di Buriram, beda sirkuit lagi lain lagi ceritanya. Jadi itu yang dia bilang, saya pada akhirnya harus belajar di musim berjalan soal perilaku motor ini. Tetapi overall saya senang dengan tes ini karena semuanya berjalan dengan lancar dan saya mendapatkan kepercayaan diri yang lebih baik dengan hasil tes ini. Nah kita pindahlah ke Trackhouse. Trackhouse bikin kejutan. Jadi ketika Baby Vale merayakan ulang tahunnya yang ke-46, Pitbull bikin pengumuman juga. Jadi kalau kalian ngintil gue dari 2 tahun lalu ya, kan udah gue bilang bahwa Pitbull ini adalah salah satu owner di tim Trackhouse. Jadi dia punya saham di situ. Dan hari ini dia mengumumkan di sosial medianya bahwa dia pisah jalan dengan Trackhouse Racing. Entah itu di balapan NASCAR apalagi di MotoGP. Jadi dia ini gabung dengan Trackhouse nggak lama setelah Trackhouse bergabung di NASCAR. Jadi dia bilang kami sudah bersama selama 5 tahun melalui tahun-tahun yang mengesankan untuk mengenalkan NASCAR kepada audiens yang baru, dan di saat yang sama saya juga jadi jatuh cinta sama NASCAR. Tetapi ini adalah akhir semuanya, kami akan berpisah jalan dan itu akan berlaku secepatnya. Saya berharap kami bisa bersenang-senang di Daytona 500. Ini adalah balapan mobil paling terkenal di Amerika, Daytona 500. Jadi dia bilang kami tidak sabar untuk bersama terakhir kalinya di Daytona 500 akhir pekan ini. Gak dijelaskan apa alasannya Pitbull hengkang dari Trackhouse, melepaskan Trackhouse. Tetapi kemarin kan udah gue bilang, ada kemungkinan perkara nasionalisme. Jadi ini perkara pemilihan Ai Ogura yang mengorbankan Joe Roberts. Ditambah lagi ketika di awal musim lalu kan mereka launching dengan bendera Amerika yang menunjukkan betapa bangganya mereka menjadi orang Amerika. Begitu tengah musim masuk Papi Peri Brivio, jadilah ala Suzuki X-Star, itu dia punya livery. Kan wajar bahwa Pitbull agak sedikit kurang lebihnya kayak gitulah. Tapi apakah ini akan mempengaruhi dananya Trackhouse? Gue juga nggak yakin sih. Meskipun ya itu tergantung kepada Justin Marks. Apakah dia mau menambahkan modal yang hilang karena Pitbull hengkang ya nggak tahu juga. Tapi kalau perkara Justin Marks-nya kurang duit sih nggak kalau menurut gue. Tetapi apakah anggarannya harus ditambah oleh Justin Marks? Nah itu yang jadi perkara.
Tapi kalau soal apakah Justin Bach nggak ada duit, dia banyak duit. Papanya tuh orang kaya di sana. Cuman masalah anggarannya aja, karena mereka ini kan balapan juga di NASCAR, dan NASCAR itu butuh duitnya itu sama besarnya dengan trackhouse di MotoGP. Jadi kalau sampai Pitbull hengkang, artinya Justin Marks itu akan mencari investor baru penggantinya Pitbull, atau dia punya modal untuk mengimbangi anggarannya trackhouse. Ngerti nggak? Tetapi apakah ini akan mempengaruhi kerjasamanya trackhouse dengan Aprilia? Nah, ini yang patut kita cermati. Apakah tahun depan mereka akan tetap memperpanjang kontraknya, atau akan ada treatment yang berbeda, atau bagaimana? Let's see. So, kita pindahlah ke para ridernya. Raul Fernandez, ini harus gue akui, memang rider yang tough banget. Seminggu setelah dia patah jari tangan, dia kembali ke atas motornya. Jadi dia bilang ini adalah tes yang benar-benar sulit bagi saya, karena terus terang kondisi fisik saya sama sekali tidak bisa dikatakan bagus setelah tes 2 hari. Karena kan bawa motor MotoGP itu berat banget, Kak. Jadi dia bilang, ya memang logikanya nggak terlalu membutuhkan tangan kiri kalau bawa motor. Tetapi kalau nikung ke kiri itu sakit luar biasa. Ditambah kaki saya juga masih sakit, Kak. Dia kan jari kakinya juga patah. Jadi dia bilang itu yang memang benar-benar pekerjaan sulit bagi saya. Tetapi tujuan saya untuk hadir di Buriram Test ini adalah untuk lebih terbiasa dengan motor, meskipun ya harus saya akui hampir mustahil untuk bisa duduk dengan nyaman di atas motor. Karena kaki saya sebelah kiri sakit, tangan saya sebelah kiri sakit. Jadi kalau nikung ke kiri itu luar biasa susahnya. Untungnya trek Buriram ini punya tikungan kiri yang lebih sedikit. Jadi nggak terlalu menyiksa fisik saya lah, tapi ya tetap juga saya capek. Yang saya syukuri adalah Marco Bes bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga saya tidak dibebani dengan pengembangan dan pengujian part. Jadi Papi Peribrivio cuman bilang, lu coba aja motor lu berapa lap di situ yang lu bisa, kalau lu sakit lu berhenti, itu aja. Sebanyak berapa lap yang lu bisa lakukan, lu ngider, kalau udah nggak sanggup berhenti, itu aja intinya. Jadi dia bilang ya overall saya cukup bagus karena di hari terakhir saya bisa memperbaiki catatan waktu. Dan kalau ditanya apakah motor ini lebih baik daripada tahun lalu, ya, motor ini lebih baik dari tahun lalu. Bahkan dengan kondisi saya cedera, saya bisa catat waktu lebih baik loh. Artinya motor ini lebih baik, apalagi kalau saya 100%. Jadi potensinya memang sangat besar, dan saya itu sangat kagum dengan Marco Bes yang bisa melakukan pekerjaan luar biasa sendirian. Karena tugas menguji part cuma dia sendiri. Safa itu menguji elektronik. Jadi ya memang semua orang mengagumi cara kerjanya Marco Bes. Jadi Raul Fernandez ini sempat ditanya soal Ai Ogura yang adalah rookie terbaik di tes Buriram. Jadi dia bilang, Ai Ogura di awal-awal, terutama di Sepang tes, mungkin karena dia terlalu capek dan terlalu stres sehingga dia kurang bisa menikmati di atas motor. Tetapi kalau dilihat di catatan akhir sesi Buriram Test, kalian bisa lihat bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu yang lebih sebagai rookie dengan RSGP 25. Jadi kita pindahlah ke Ai Ogura. Ai Ogura ini sempat melempem di hari pertama karena dia crash. Jadi dia sempat crash di tes Sepang, masih ingat hari kedua apa ya? Kalau bukan hari kedua, hari pertama dia sempat crash. Dan di Buriram dia crash lagi di hari pertama. Dan gara-gara itu dia sempat yang mundur pelan-pelan dulu. Jadi di akhir hari pertama dia bilang terus terang, setelah crash itu saya sedikit agak lebih berhati-hati. Nah, di hari kedua ketika dia lolos sebagai rookie terbaik di tes Buriram, dia bilang, harus saya akui di hari pertama itu lebih karena saya tidak bisa melakukan pengereman dengan ban baru. Jadi pengereman ban depan saya itu masih agak kurang pas. Itulah yang menyebabkan saya crash di hari pertama. Jadi karena saya mengetahui masalahnya di hari pertama, saya mencoba memperbaikinya di hari kedua dan ternyata saya berhasil. Jadi ya memang saya memulai hari dengan ibarat kata mendobrak tembok mindset saya, ketakutan saya, dan itu berhasil. Saya memperbaiki catatan waktu saya 0,3, 0,2 detik lebih cepat dan lebih baik, dan pada akhirnya saya bisa terbiasa dengan time attack. Kalau saya pikir-pikir lagi ketika saya crash, itu lebih karena saya crash ketika saya melakukan lap saya sendiri. Jadi dia crash itu ketika dia ngider, bukan ketika time attack. Ngider lambat-lambat. Sementara ketika time attack dia lebih fokus, dia bisa lebih bagus dan ngeremnya nggak ada masalah. Jadi dia bilang saya sepertinya mulai terbiasa dengan time attack dan lebih nyaman dengan cara itu dibanding dengan saya cuman ala ngider-ngider biasa aja.
Jadi ini yang menurut saya mindset yang perlu saya terbiasa. Tetapi di saat yang sama juga saya harus belajar karena nggak bisa harus time attack terus, bener nggak? Jadi dia ditanya, apakah kira-kira penyebab lu crash itu gara-gara ban? Karena kan dia crash ketika dia ngider tuh, bukan ketika dia time attack. Jadi ditanya, apakah itu gara-gara ban? Jadi dia bilang, menurut saya sih, ban ini lebih stabil, bannya Michelin. Lebih stabil malah daripada ban di Moto2. Tetapi ya mungkin saya crash itu karena saya nggak terlalu tahu bannya. Jadi saya nggak tahu ekspektasinya ini ban kalau saya punya riding style tertentu atau memang saya melakukan hal tertentu meski itu cuma ngider-ngider, itu yang membuat saya crash. Mungkin, saya nggak tahu. Itu baru kita ketahui nanti ketika musim berjalan di balapan. Karena kan di balapan juga bannya beda-beda. Makanya pada waktu saya bilang itu kayak lotre. Beda track, beda ban, beda kompon, beda struktur. Makanya Ayah Ogura bilang, ya saya tidak sabar untuk memulai musim untuk kita mempelajari seperti apa kondisi saya secara karir. Karena sebagai rookie kan dia pasti akan dinilai perkara soal performa. Ini bukan perkara bakat apa yang dia miliki karena dia harus head to head sama Fermin Aldegar. Itu masalahnya. Dan Fermin Aldegar itu pakai Ducati. Jadi dia bilang ini bukan cuma perkara soal apakah saya bisa panjang di MotoGP atau enggak, tetapi karir saya dalam hal performa. Karena ini adalah masa rukinya, mau nggak mau dia harus dibandingkan dengan para rookie dalam sejarah. Kurang lebihnya kayak gitu menurut dia. So kita bahaslah Ducati. Kita bahas dulu dari Grace ini. Si rookie Fermin Aldegar. Jadi dia ini finish di P18. Jadi dia bilang, ya harus saya akui bahwa tes di Buriram ini jauh lebih sulit daripada tes Sepang. Di Sepang kan dia adalah rookie terbaik, sementara di tes Buriram, Ayah Ogura adalah rookie terbaik. Jadi dia bilang, menurut saya agak sedikit kurang cocok dengan Buriram. Pertama karena bannya berbeda, yang kedua karena memang riding style saya itu berbeda dengan Buriram. Buriram ini bukan sirkuit terbaik saya. Jadi yang memang harus saya akui itu agak tricky pengeremannya, dan saya juga sedikit perlu beradaptasi dari awal untuk merasa nyaman dengan motor saya. Jadi memang di hari pertama ketika mau jeda makan siang itu dia sempat latihan start, dan dia latihan start itu dengan Alex Marquez. Nggak tahu kenapa dia itu nyaris nabrak Alex Marquez. Kalau kalian lihat fotonya di YouTube, kalian bisa lihat betapa dia geol-geol ketika latihan start. Dan untungnya itu nggak nyenggol Alex Marquez. Meskipun ya sempat dikhawatirkan akan menyenggol Alex Marquez, untungnya nggak karena Alex Marquez udah duluan. Di Buriram ini yang jadi masalah bagi saya adalah pengereman. Di sini Anda harus mengerem di limit yang memang ditetapkan. Karena kalau Anda tidak mengerem di titik itu dengan kondisi mengerem yang sesuai, itu akan sangat sulit untuk bisa cepat. Jadi untungnya saya bisa meningkat pelan-pelan dari kondisi itu. Cuma ya terus terang saya juga nggak bisa bilang ini adalah kondisi terbaik saya karena memang saya kurang cocok sama tracknya. Nah soal pengereman ini Fermin Aldegar itu sempat bilang cara satu-satunya untuk saya bisa lebih baik di sirkuit Buriram ini adalah mencari referensi, aka ngintilin orang, ngintilin rider yang bagus. Jadi memang di akhir hari dia itu sempat mencoba ngintil Marc Marquez. Jadi dia bilang ya memang tujuan saya ngintilin Marc Marquez kemarin itu adalah mencari referensi karena saya harus melakukan hal yang sama persis dengan dia supaya saya bisa cepat di Buriram. Nah masalahnya adalah Marc Marquez terlalu cepat, jadi ya udahlah. Pada akhirnya dia harus menyerah. Nah kita pindahlah ke Alex Marquez ini jadi korbannya kakaknya. Kalau kalian baca blog gua, kalian udah tahu gua bilang bahwa kakaknya itu iri sama dia. Kenapa? Karena memang itu kelihatan. Di hari kedua itu kelihatan banget. Jadi nampaknya Alex Marquez juga sadar soal itu. Gua pikir cuman perasaan gua dan gua salah. Ternyata nggak salah. Jadi Alex Marquez bilang, ini adalah motor terbaik yang pernah saya kendarai sejak saya bergabung di MotoGP. Jadi dia sangat memuji Desmo GP24. Jadi dia bilang, saya memaklumi bahwa duo Ducati itu memutuskan untuk memakai Desmo GP24 untuk 2 tahun ke depan karena memang motor ini sangat enak dikendarai, sangat bagus. Jadi hasil yang saya dapatkan itu adalah cara yang saya inginkan mengakhiri tes pramusim. Jadi saya sangat senang dan saya sangat puas.
saya bisa melakukan simulasi balapan dengan baik meskipun ada beberapa masalah. Jadi dia bilang saya itu punya masalah dengan tekanan ban depan. Sepertinya terlalu tinggi tekanannya tapi saya nggak tahu kenapa. Yang kedua adalah masalah elektronik yang adalah human error. Karena ada kesalahan penghitungan lap. Jadi terlepas dari sekian banyak masalah, saya tetap senang karena saya bisa sangat kompetitif dan bisa cepat di track ini. Dan saya sangat nyaman dengan motornya. Jadi dia sempat ditanya soal kakaknya. Gini, di hari terakhir itu, di sore hari ketika simulasi balapan, habis makan siang nih, Alex Marquez, Pecco Bagnaia, sama Marco Bes itu keluar barengan untuk simulasi race. Marco Bes 15 lap balik pedok. Jadi lap yang tercatat itu cuma 14 lap, 15 lap dengan ngidernya, pemanasan. Kemudian Pecco cuma mencetak waktu 18 lap lalu balik pedok. Nah, Alex Marquez itu menyelesaikan 25 lap, mencetak 24 lap, dia balik pedok. Yang uniknya adalah Marc Marquez itu sudah ada di pedok. Cuman dia tunggu adiknya pulang, baru dia keluar dan mencetak lap sama persis dengan adiknya, 24 lap. Dan berhasil memimpin catatan waktu. Kenapa dia perlu tunggu adiknya pulang? Kenapa dia nggak keluar aja ketika adiknya masih di track? Karena itu kan 24 lap kan panjang. Kalau dia memang nggak ada maksud untuk berusaha mengalahkan adiknya atau mengganggu adiknya atau dia terganggu dengan adiknya, dia akan keluar track tanpa menunggu adiknya pulang. Kenapa begitu adiknya pulang baru dia keluar? Ini yang membuat gue mengendus apakah dia ke-trigger sama adiknya apa gimana? Dan ternyata adiknya cukup tahu, dia merasa, jadi dia bilang, saya senang dengan pramusim saya karena saya bisa memimpin di tes Barcelona, saya memimpin di tes Sepang, dan di Buriram tes pun saya memimpin sampai Marc Marquez memutuskan untuk dia ingin ada di depan saya. Tapi ya begitulah dia. Itu bahasanya Alex Marquez. Dia ngerti bahwa kakaknya nggak mau dikalahin sama dia. Nah ini yang menurut gua, semoga ketika musim berjalan, Alex Marquez nggak kena jatah apes, Pecco Bagnaia nggak kena jatah apes, dan kalau sampai keduanya ini dalam performa terbaiknya, kemungkinan ini kakak adik bakal senggol bacok juga di track. Gue mau tahu sampai titik mana emak Alex ini mau ngalah sama kakaknya. Sampai titik mana, karena selama ini dia selalu ngalah sama kakaknya. Tapi ini kan mereka akan memulai musim dengan motor yang kurang lebih sama. Sampai di titik mana dia mau ngalah sama kakaknya. Let's see. Karena kakaknya juga nampaknya nggak mau dikalahkan sama adiknya. Dia sepertinya lebih ikhlas dikalahkan oleh Pecco daripada dikalahkan adiknya. Ini kelihatan banget di tes Buriram. Jadi kita lihat sampai titik mana emak Alex mau sabar sama kakaknya. Let's see. Jadi Alex Marquez ditanya soal pemilihan Desmo GP24 oleh duo pabrikan. Jadi dia bilang, saya maklum bahwa mereka memilih Desmo GP24 karena memang motor ini itu adalah yang terbaik sejauh ini dan mereka nampaknya tidak mau mengambil resiko untuk memakai motor atau mesin yang keunggulannya belum terlalu tampak untuk digunakan sampai 2 tahun ke depan. Jadi mereka akan lebih memilih untuk memakai motor yang mereka sudah tahu ini potensinya apa dan mereka tahu apa yang bisa dilakukan untuk lebih meningkatkan motornya lebih daripada kami. Karena nanti di awal musim, meskipun kami memulai dengan motor yang mirip-mirip, mereka itu akan mendapatkan update selama musim berjalan. Sementara kami, ya kami menikmati apa adanya lah. Dikasih ya syukur, nggak dikasih ya udah. Ingat, Gresini ini adalah tim satelit independen dan cuma Alex Marquez yang ada di bawah kontrak satelit. Fermin Aldegar itu akan dapat part yang dinikmati oleh para rider di tim pabrikan kalau Papi Perigi bilang kasih. Jadi, nah ini gue lupa tadi bahas di Fermin Aldegar. Ternyata di hari pertama tes Buriram, Fermin Aldegar itu pakai Desmo GP25, Kak. Bayangin, padahal dia itu harusnya pakai Desmo GP24 tahun ini. Dia dikasih sama Papi Perigi, pakai aja itu Desmo GP25. Why? Karena Marc Marquez nggak mau pakai sama sekali. Dia memang sempat menguji firing Desmo GP25, tapi nggak menyentuh mesin Desmo GP25 sama sekali di Buriram. Jadi, itu mesin dikasihlah ke Fermin Aldegar, karena kan di Gia yang juga mestinya pakai Desmo GP25, itu kan nggak ada. Nah, sementara Pecco ya sempat pakai di hari pertama, hari kedua sudah nggak bisa dia pakai karena dia harus fokus sama persiapan balapan. Nah, Fermin Aldegar yang dikasih di hari pertama. Jadi lu bisa bayangin kalau misalnya musim berjalan, Fermin Aldegar itu berhak mendapatkan part dari pabrikan karena dia adalah rider di bawah kontrak pabrikan. Suka-sukanya Papi Perigi mau kasih dia apa kagak. Tetapi Alex Marquez selain cerita, sama Alex ini adalah rider di bawah kontrak satelit.
Dia nggak akan dapat part kalau Gracie ini nggak bisa bayar itu part. Sorry to say. Itulah kenapa sama Alex bilang, ya saya tahu duo pabrikan ya memang akan memulai musim dengan motor yang mirip-mirip sama kami. Tetapi sepanjang musim berjalan pasti mereka akan dapat update. Dan kami yang menikmati apa adanya. Dikasih-dikasih, kalau nggak ya nggak. Kurang lebihnya kayak gitu, karena bukan cuma tergantung apakah Ducati mau kasih atau enggak, tapi apakah Gracie ini bisa bayar atau enggak. Itu intinya. Kalau tahun lalu mereka banyak duit karena Marc Marquez bawa duit untuk mereka. Nah sekarang Marc Marquez kan udah pindah, duitnya dari mana? Gue tanya lu. So kita pindahlah ke Franco Morbidelli, single fighternya VR46. Di tes Sepang dia ini memang sempat bagus banget, tetapi di tes Buriram dia ini agak sedikit melorot. Jadi dia itu finish di P7, di bawahnya Papa Yohan. Jadi dia bilang, overall sih saya senang. Kenapa? Karena bagaimanapun saya bisa menyelesaikan tes pramusim ini dengan sebagaimana seharusnya. Ini adalah tes pramusim yang luar biasa untuk saya dibandingkan tahun-tahun yang lain. Meskipun ya saya tahu beda tahun beda cerita. Jadi kalau yang mundur, dia memang nampaknya beda tahun beda cerita tes pramusimnya. Entah itu dia ganti pabrikan, entah itu dia ganti tim, entah itu dia cedera, ada aja ceritanya. Jadi dia bilang tiap tahun saya punya cerita tes pramusim itu beda-beda, tetapi overall ini adalah yang paling luar biasa menurut saya. Jadi saya merasa siap untuk memulai musim, karena kalau saya lihat memang para rider di belakangnya Marc Marquez itu adalah para rider yang harus dikalahkan, termasuk Bes, dia harus mengakui. Tetapi biasanya menjelang awal musim, terutama di akhir pekan balapan, biasanya ceritanya akan sedikit berbeda. Karena adrenalinnya akan berbeda juga. Jadi saya merasa ya kami secara umum sudah siap untuk memulai balapan. Dan saya harus mengakui bahwa Marco Bes itu melakukan pekerjaannya dengan sangat luar biasa. Karena dia sangat cepat di atas Aprilianya. Untuk rider yang beradaptasi, dia itu tergolong sangat bagus. Bener nggak? Ya bener juga. Kenapa? Karena di antara 5 besar cuma Bes yang ganti pabrikan, Kak. Jadi ya wajar para rider lain itu mengakui bahwa Bes memang bagus dalam pekerjaannya. Jadi Morbidelli bilang keputusan para rider Ducati, jadi Morbidelli bilang keputusan duo Ducati untuk memakai Desmo GP24 itu sebenarnya adalah hal yang menurut saya bagus. Kenapa? Karena jadinya kita bisa saling melihat data secara lebih detail untuk dibandingkan. Karena kan open source Ducati. Karena Marc Marquez saat ini adalah referensi saya. Dan saya harus melihat dia punya data untuk tahu di mana kelemahan saya. Untuk bisa mengejar dia. Ya memang Pecco Bagnaia juga cepat. Tetapi saat ini Marc Marquez adalah yang paling bagus datanya untuk dicontek. Kurang lebihnya kayak gitu kata dia. So kita pindahlah ke duo Ducati, Pecco Bagnaia dulu. Pecco Bagnaia ini sempat ditanya, lu kenapa bisa milih Desmo GP24? Nah, kalau kita mundur-mundur ke Sepang Test Part 2, kan dia sempat bilang bahwa sebenarnya saya condong untuk memilih Desmo GP25. Karena ini motor adalah motor yang paling halus delivery powernya dari semua motor yang pernah saya kendarai. Tetapi memang kelemahannya adalah pengereman dan tikungan. Saya bukannya nyerah, tapi berusaha memperbaikinya. Jadi sejak hari pertama tes Sepang, ketika mereka pakai Desmo GP25 yang sudah diupdate dari versi jeroan di Barcelona, saya itu sudah sepakat sama Marc Marquez bahwa Desmo GP24 itu lebih baik daripada Desmo GP25. Karena riding style saya itu sangat menitik beratkan pengereman dan menikung. Nah itu yang saya tidak dapatkan di Desmo GP25 meskipun ini mesin halus. Itu tetap ada di Desmo GP24. Bukannya saya menyerah begitu saja, enggak. Selama tes pramusim saya itu terus mencari cara gimana caranya saya bisa memperbaiki ini barang di Desmo GP25. Entah itu cari settingnya, entah itu elektroniknya, entah itu partnya, entah itu digadoin dengan sasisnya lah, apanya lah. Saya sudah mencoba, ya memang membaik, tapi itu tidak sebagus di Desmo GP24. Jadi ya saya harus akui bahwa beberapa hari ini saya berbohong dengan kalian. Karena memang sejak awal saya tahu Desmo GP24 itu lebih baik daripada Desmo GP25. Jadi ibarat kata gini,
dia itu 75%-nya oke ke Desmo GP25, tetapi 25%-nya dia itu harus mengakui bahwa Desmo GP24 ini lebih baik. Nah, sementara Marc Marquez itu 100% bilang Desmo GP24 lebih baik. Jadi kalau mau digabung pakai voting 200% karena Pecco 100%, Marc Marquez 100%, karena kan ini nggak ada rider number one nih. Pecco nggak bisa memutuskan pakai mesin yang mana karena dia harus sepakat dulu sama Marc Marquez. Karena kalau nggak, bakal berisik lah Marc Marquez perkara rider number one itu. Jadi dia harus punya pendapat yang condongnya kemana. Jadi secara overall, Marc Marquez punya 100% di GP24, sementara Pecco punya 25% di GP24. Pada akhirnya di Buriram Test, mereka memutuskan oke, pakai Desmo GP24. Karena kan cuma Pecco yang berpikir ada kemungkinan memakai Desmo GP25. Marc Marquez sama sekali nggak punya kemungkinan untuk pakai Desmo GP25. Enggak. Bahkan di Buriram dia itu sama sekali nggak sentuh itu mesin. Jadi dia lebih memilih pakai Desmo GP24, entah firingnya yang digadoin, diapain kek, tapi nggak mau sama sekali pakai Desmo GP25. Jadi si Pecco bilang, ya kalau secara overall saya cukup kenal dengan motor ini. Dan menurut saya, motor ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan saya setuju bahwa memakai mesin yang saya sudah ketahui keunggulan dan kelemahannya selama 2 tahun ke depan, itu adalah pilihan yang terbaik daripada saya memakai mesin yang saya tahu titik lemahnya itu adalah keunggulan saya. Tetapi motor ini juga nggak bisa dibilang murni Desmo GP24, enggak. Karena bagi saya ini adalah Desmo GP 24,9. Jadi, buat yang bertanya apa sih 0,9-nya? Kalau kalian ngintil gua dari tes Misano tahun lalu, kalian masih ingat sasis yang ditolak sama Papi Peri Gigi? Itu sasis yang nggak pernah dipakai oleh Pecco sampai akhir musim. Nah, itu yang dipakai sekarang. Ngerti? Itu unggulnya daripada Desmo GP24 dari para rider satelit. Mesinnya sama, sasisnya yang beda gitu. Ya memang bahasanya Papi Tardosi, kami akan memakai mesin Desmo GP24, sasis Desmo GP24, dan fairing Desmo GP24. Tetapi dia nggak bilang sasisnya itu sasis yang mana. Bener nggak? Jadi sasisnya yang menurut gua beda, karena sasis yang Pecco suka di Misano Test kemarin itu yang nggak dikasih Papi Peri Gigi untuk dipakai atas nama kesetaraan dan keadilan dalam berebut Jurdon dengan Jorge Martin, itu kan nggak dipakai. Nah, itu yang dipakai di Desmo GP24 tahun ini. Jadi versi updated yang menurutnya Pecco itu sudah 24,9. Ngerti nggak? Jadi itu sasis bisa bikin Desmo GP24 lebih halus. Karena memang motornya itu bagus ketika ngerem, tapi ketika ganti gigi itu sedikit kurang halus. Nah, sasis itu yang bikin motor itu lebih halus meskipun ya nggak sehalus Desmo GP25. Makanya dia bilang itu sangat mendekati Desmo GP25. Tetapi karena mesinnya adalah Desmo GP24, itu adalah versi perfectnya menurutnya Pecco. Jadi sekarang kalian tahu kenapa dia bilang Desmo GP 24,9. Nah, dia ditanya perkara lu kan cuman P5 sementara Marc Marquez P1, lu nggak masalah gitu dikalahkan sama Marc Marquez? Tahu nggak Pecco bilang apa? Hey, bahkan di simulasi balapan pun saya lagi mode tes. Jadi gini ceritanya, di hari pertama dia itu menguji dua motor, Desmo GP25 dan Desmo GP24. Nah, nggak tahu kenapa dia itu ada masalah dengan elektroniknya yang mana datanya itu hilang. Jadi memang di hari pertama itu ada titik di mana dia itu agak kesel karena dia itu tertahan di pedok selama hampir 2 jam. Karena krunya itu bingung dengan datanya, ngerti nggak? Entah kena hack kah, entah apa, karena Alex Marquez juga mengalami masalah yang sama. Tapi menurutnya Alex Marquez itu human error. Nah, menurutnya Pecco itu juga nggak tahu kenapa, karena dia nggak akan menyalahkan timnya. Ini bedanya Pecco sama Alex sih. Jadi dia bilang di hari pertama itu segalanya hilang, jadi saya memulai dari nol di hari kedua. Itulah kenapa saya tidak bisa mengabaikan pengujian saya untuk bisa fokus ke time attack atau simulasi balap. Karena saya memulai lagi tes yang saya lakukan di hari pertama, tetapi kali ini hanya di mesin Desmo GP24. Jadi dia menguji Desmo GP24 dengan fairing Desmo GP25. Kemudian dia juga sempat gonta-ganti sasis, pakai sasis Desmo GP24, kemudian digadoin dengan Desmo GP25. Itu yang bikin dia banyak kerjaan di hari kedua, karena
karena di hari pertama ternyata datanya hilang. Jadi dia itu sempat yang bilang, ya memang ada hari-hari sial dan itu adalah hari ini, hari pertamanya di Buriram. Jadi dia bilang perkara soal time attack. Jadi dia bilang perkara soal time attack, bukannya saya nggak mencoba, tetapi ketika saya melakukan time attack ada sedikit masalah yang saya tidak tahu kenapa. Nah ini yang kalau bahasa Inggrisnya dia bilang itu adalah masalah yang tidak ada hubungannya dengan kami. Itu adalah bahasa kalau lu mau bilang ban lu jelek. Itu bahasanya. Cuman memang Akosta sedikit lebih ekstrim bilang itu adalah ban undian. Nah dia itu adalah masalah yang tidak ada hubungannya dengan kami. Itu artinya bannya yang masalah. Jadi dia bilang ya bukannya saya nggak mencoba, saya mencoba. Cuman ya memang ada sesuatu yang tidak bekerja dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tetapi kalau kalian mau tanya apakah saya terganggu dengan kecepatannya Marc Marquez, no, saya tidak terganggu. Kenapa? Karena saya tahu motor saya itu adalah motor yang saya pakai tahun lalu. Faktanya ya memang Marc Marquez secepat-cepatnya dia nggak bisa kalahkan rekornya Pecco tahun lalu, sorry. Jadi Pecco be like, terus ngapain? Gue mau membuktikan bahwa gue lebih cepat dari lu untuk apa? Ini kan cuma tes. Gue punya kerjaan banyak kak. Ngapain gue ngurus siapa cepat sama Marc Marquez? Kalau itu balapan ya lain cerita. Yang bertugas untuk mengalahkan rekor kan Marc Marquez, bukan gue, karena gue punya rekor di situ. Itu yang harus dikalahkan Marc Marquez. Terus ngapain gue terganggu dengan dia lebih cepat dari gue? Kagak, rekor gue masih ada kok. Kurang lebihnya kayak gitulah bahasanya dia. Jadi dia bilang memulai musim dengan motor yang sama dengan tahun lalu itu membuat saya bisa memperkirakan apa yang bisa saya lakukan dengan motor itu. Jadi saya nggak perlu terganggu dengan apa yang dilakukan Marc Marquez. Tetapi ya kalian bisa lihat bahwa dia sangat-sangat cepat. Dan kalau melihat dari tes Buriram ini, dia adalah rider yang paling siap untuk balapan. Jadi kalau kalian ngintil di X gue udah bilang somehow gue merasa bahwa Pecco ini menyembunyikan kartunya karena dia nggak mau men-trigger Marc Marquez. Dia membiarkan Marc Marquez ke-trigger sama adiknya, dia sibuk sama kerjanya sendiri. Bahkan ketika simulasi balapan, dia justru lagi mode tes. Jadi dia bilang, saya itu lebih banyak mode tes daripada mode time attack dan simulasi balapan. Dan ketika time attack akhir hari pun, di akhir sesi, saya itu sempat melakukan tapi ternyata ada masalah dan itu membuat time attack saya gagal. Tapi apakah itu mengganggu saya? No. Karena saya tahu motor saya, ini motor saya pakai tahun lalu dengan sasis yang 0,9 lebihnya itu saya pernah pakai di Misano, saya tahu ini motor. Kurang lebihnya kayak gitulah bahasa dia. Jadi kita pindahlah ke Marc Marquez yang kemarin pengumuman bahwa dia menjadi brand ambasadornya Insta360. Ini membuktikan bahwa dia adalah malin kundang mencela-mencele. Kita mundur lagi ketika dia perpisahan sama Red Bull. Jadi dia bilang untuk menghormati Red Bull saya tidak akan mengambil sponsor pribadi lagi. Kemudian dirubah ketika dia launching karena dia pakai Estrella Galicia sebagai sponsor pribadi. Dia ngeles bilang apa? Kan faktanya saya tidak nambah sponsor baru. Estrella Galicia ini adalah sponsor saya sejak lama. Jadi meskipun saya harus tanda tangan kontrak lagi karena mereka akan menjadi sponsor pribadi saya, tapi ini sponsor sudah lama dengan saya. Jadi saya tidak menambah sponsor baru, cuman mempertahankan yang lama. Nah, begitu sampai di Buriram Test, dia pengumuman jadi ambasadornya Insta360. Mau ngomong apa? Gue udah bilang, gue nggak masalah dia mau sponsornya siapa. Gue cuman masalahkan dia punya bahasa itu yang gak pernah beres. Kalau ke media ada aja pembenarannya. Karena dia itu selalu lip service untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah sama dengan Desmo GP24. Masih ingat kemarin itu dia berisik soal nggak mau masuk di Pramac karena dia mau motor pabrikan tetapi nggak mau di tim satelit. Dia cuman mau di tim pabrikan atau di tim Gresini. Tapi motornya harus motor pabrikan. Giliran sekarang dikasih motor pabrikan, lah mintanya motor bekas. Tahu begitu ya lu stay aja di Gresini ngape? Kan kalau begitu ceritanya Pramac masih ada. Jorge Martin itu pasti akan menjadi adipati. Dan sorry to say, kalau dia jadi adipati Ducati bersama Pecco, pasti mereka akan pakai Desmo GP25. Trust me. Pasti. Karena Martin kan sudah pernah ngerasain Desmo GP24. Jadi dia kenal motor Desmo GP24 dan dia tahu apa lebihnya, apa kurangnya. Dan karena Desmo GP25 itu lemah di pengereman yang mana adalah keunggulannya Pecco, Martin pasti akan pilih itu motor. Pasti. Karena dengan cara itu dia bisa mengalahkan lagi Pecco. Jadi pasti Martin akan pilih itu Desmo GP25. Nah masalahnya, Marc Marquez itu sudah mengorbankan sekian banyak orang. Ujung-ujungnya balik lagi ke motor bekas. Ya kalau gitu lu ngapain ngedrama kemarin di Pramac?
Bener nggak sih? Jadi sebenarnya dia itu malas ngembangin motor. Dia mau motor yang dia tahu dia bisa cepat pakai itu tanpa dia harus pusing mencari tahu gimana caranya bisa cepat dengan potensi motor yang belum diketahui. Nah, sementara Peko di Sepang tes sempat bilang, ya kalau secara overall kita memang lebih terdorong untuk memilih Desmo GP 25. Tetapi begitu di Buriram, karena Marc Marquez berisik minta Desmo GP 24, bahkan di hari pertama dia itu langsung bikin pengumuman sama media lebih duluan daripada Ducati. Bilangnya apa? Kami akan memakai Desmo GP 24 untuk musim ini. Itu sebelum ada pengumuman dari Ducati, itu sebelum Peko bicara. Padahal di Ducati itu ada hal yang nggak boleh lu bicarakan sebelum musim dimulai. Tapi karena dia udah ngomong di media, ya mau nggak mau Papitarolo sih bilang, ya kami memilih Desmo GP 24. Mau nggak mau. Karena dia sudah bilang memutuskan. Awalnya di akhir hari dia bilang, ya saya tunggu dulu komentar dari Peko. Tapi begitu malam, habis makan malam kalau nggak salah, dia langsung mengumuman kami akan pakai Desmo GP 24. Selesai. Jadi mau nggak mau begitulah. Hari kedua Peko udah nggak sentuh Desmo GP 25. Dia pakainya Desmo GP 24. Jadi bahkan Giorno yang anti banget sama Peko itu sampai mengakui bahwa kayaknya Marc Marquez ini lagi males ngembangin motor. Karena dia memang sangat fokus pengen Jurdun. Dan karena dia pengen Jurdun, dia harus tahu motornya itu bener-bener cepat tanpa harus dia meraba-raba. Dan karena dia tahu adiknya bisa cepat pakai itu motor, dan terbukti dia bisa ngalahin adiknya dengan motor yang sama, mending dia pakai itu motor daripada dia meraba-raba lagi pakai Desmo GP 25. Karena kalau pakai itu dia belum tentu bisa cepat. Dia belum tentu bisa ngalahin Peko yang juga sama-sama meraba, apalagi ngalahin adiknya yang mendominasi tes pramusim. Ngerti nggak? Dia simply nggak mau dikalahin adiknya sebenarnya. Tapi kalau kayak gitu, ya ngapain lu ngedrama sama Pramac kemarin? Cuma perlu bujuk-bujuk. Cuman ya kayak gitulah. Terutama karena Audi itu udah ada di pintunya Domenicali, ya lu mau apa? Kalau Audi udah bilang kasih seatnya dia, ya udah kayak gitulah. So, kemarin Marc Marquez bilang, saya puas dengan pramusim saya karena saya berhasil mencapai apa yang saya targetkan dan saya inginkan. Jadi nampaknya yang dia inginkan adalah mengalahkan adiknya di catatan waktu. Jadi saya sangat puas. Tapi kalau mau dibilang takabur ya nggak juga. Kenapa? Faktanya adalah saya nggak bisa ngalahin rekornya Peko dengan motor yang sama. Jadi ada yang masih perlu saya kerjakan dalam hal perkembangan saya di atas motor. Jadi sudah pasti Peko Bagnaia akan menjadi kandidat favorit Jurdun. Itu sudah pasti bagi saya. Kenapa? Karena selama 2 tahun terakhir dia adalah rider dengan pace terbaik. Dan dia juga sedang dalam misi merebut kembali gelar Jurdunnya. Jadi saya cuma ada di belakang dia. Artinya dia lebih ikhlas Peko lebih baik dari dia daripada adiknya. Karena dari kata-katanya dia akan lebih mendukung Peko daripada mendukung adiknya. Jadi kalian ngerti kenapa dia agak sedikit ke-trigger sama adiknya. Dan ini mengingatkan gua ketika launching Ducati itu podcast suka-suka berapa ya? Suka-suka Januari kalau nggak salah. Waktu itu ada yang bilang bahwa skenario kasarnya dari semua ini, kalau dari kata-katanya si Culas ini, kalau dia nggak mencel-mencel lagi, nampaknya dia akan mendukung Peko untuk meraih kembali gelar Jurdun tahun ini. Tahun depan dia yang akan ngambil gelar Jurdun itu. Tetapi ini cukup menarik karena ada lagi jurnal lain yang memang adalah ABR itu bilang bahwa dari tes pramusim ini kita bisa lihat bahwa Marc Marquez itu lebih lapar daripada Peko, kata dia. Kan udah tahu Peko lebih ngurus segala sesuatunya karena dia udah tahu motornya, ngapain gua show off. Tapi ya you know lah ABR, koar-koar. Jadi dia bilang nampaknya Marc Marquez ini lebih lapar untuk meraih gelar daripada Peko. Karena Peko nampaknya nggak terlalu pusing sama time attack, nggak terlalu pusing sama simulasi race. Sementara Marc Marquez memang tampak termotivasi. Jadi saya harapkan di musim ini, katanya itu Giorno, semoga Marc Marquez dan Peko Bagnaia ini bisa saling mengalahkan dengan cara yang sehat. Mari kita lihat sesehat apa. Nah, si Carlos Marc Marquez juga sempat ditanya soal aeronya Desmo GP 25. Jadi dia bilang, itu sebenarnya belum diputuskan karena saya sempat menguji Desmo GP 24 dengan aeronya Desmo GP 25 dan saya juga bisa cepat pakai itu. Jadi ya itu belum diputuskan. Nanti kita lihat di balapan pertama. Karena itu kan bakal dihomologasi tuh. Jadi ya kita lihatlah. Karena Ducati itu cuma punya jatah ganti 1 kali aero. Jadi itu harus diputuskan mau pakai yang mana. Dia juga sempat ditanya perkara Jorge Martin. Jadi dia bilang, Jorge Martin itu memang cedera.
Tapi dia cedera, nggak ikut tes pramusim, itu bukan berarti dia dikeluarkan dari daftar calon jurdun. Kenapa? Karena kalian nggak tahu apa yang bisa dia lakukan dengan motornya di balapan pertama. Karena ini bukan perkara siapa yang memimpin pramusim, bukan. Ini adalah perkara siapa yang finish duluan di balapan. Mau lu posisinya berapa di tes pramusim, kalau lu nggak menang balapan ya percuma. Jadi ya kita lihat apakah Jorge Martin ini bisa beradaptasi secepat mungkin atau nggak. Karena beradaptasi dengan Aprilia itu nampaknya agak kurang cocok dengan riding stylenya. Ingat, di tes Barcelona dia crash, di Sepang dia crash 2 kali dan itu high side. Tetapi itu juga menandakan bahwa dia masih perlu adaptasi dengan RSGP. Nah, sementara Marco Bes itu alon-alon asal kelakon dan pada akhirnya dia bisa finish P4 sebagai rider terbaik yang pindah pabrikan. Jadi kita lihat nanti musim berjalannya seperti apa. Apalagi ya gue mau bahas, oh iya, Papi Ciabatti ngomong. Sudah lama kan kalian gak dengar beliau. Dia tenggelam di dunia MX. Jadi sempat ditanya soal bagaimana prospeknya Pecco Bagnaia dan Marc Marquez dalam tim itu. Karena kan yang ngurus itu tim sekarang adalah Grasili. Jadi dia bilang, ya wajar kalau mereka akur-akur untuk saat ini. Karena kemarin juga si Enea sama Pecco juga akur-akur. Tapi ini adalah 2 jurdun yang masing-masing punya egonya sendiri. Semoga saja nanti sepanjang musim berjalan nggak ada clash, nggak ada segala sesuatunya. Dan semoga kalaupun mereka bersaing itu bersaing dengan cara yang baik. Itu harapannya Papi Ciabatti. Dan Mauro Grasili itu justru ngomong soal sponsor. Karena kan si Culas Marc Marquez pengumuman soal sponsor barunya. Jadi Papi Grasili bilang, masalahnya adalah MotoGP ini adalah olahraga mahal. Meskipun pabrikan itu punya dana yang nggak bisa dibilang sedikit juga, tetapi makin banyak dana akan lebih banyak peluang dan space untuk bisa meningkatkan motor, untuk bisa memperbaiki performa. Nah, masalahnya adalah mencari sponsor itu sulit, dan sponsor juga cuma tertarik kepada rider-rider yang performanya bagus. Nah, memang sangat penting bagi kita untuk memiliki para rider yang setara di pabrikan, entah itu di tim pabrikan atau di tim satelit. Karena dengan seperti itu, sponsor itu akan tertarik pada rider yang bukan tim pabrikan, yang tidak terlalu mendominasi. Karena kan udah dibagi rata nih exposure-nya. Kurang lebihnya begitu katanya Mauro Grasili. Itulah kenapa menurut dia pemilihan Desmo GP24 oleh duo pabrikan ini akan membuka potensi untuk literally Ducati Cup karena mereka memakai motor yang persis dan mirip-mirip. Jadi kompetitifnya itu bukan cuma perkara kayak tahun lalu, kalau bukan Pecco ya Martin, kalau bukan Pecco ya Martin. Ini akan memberi peluang lebih banyak rider di luar Ducati pabrikan yang lebih kompetitif, sehingga exposure sponsor itu lebih terlihat di tim satelit. Jadi menurutnya Grasili itu adalah pilihan yang bagus juga untuk duo pabrikan memilih motor yang mirip dengan para satelit. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Panjang banget, sorry. Gua juga ngerekamnya ini hampir 2 jam lebih. Jadi ya udahlah ya. Minggu depan kita akan podcast suka-suka karena musim belum dimulai. See you next time guys. Bye-bye.